Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Wali Kota Bandung, Jawa Barat berikut keluarganya mendapat fasilitas jalan-jalan gratis ke Thailand dengan menggunakan anggaran PT Sarana Mitra Adiguna. Adapun PT SMA merupakan salah satu perusahaan yang menjadi pelaksana proyek pengadaan CCTV dan layanan jasa internet untuk program Bandung Smart City. Selain Yana dan keluarganya, Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bandung, Dadang Darmawan, dan Sekretaris Dishub Kota Bandung, Khairul Rijal juga turut serta dalam perjalanan itu. Selain itu, Gufron juga menyebut Yana diduga menerima uang saku dari manajer PT SMA Andreas Guntoro. Uang itu diberikan melalui Khairul Rijal, yang kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli barang mewah yang kemudian disita KPK sebagai barang bukti operasi tangkap tangan. Selain itu, KPK juga menduga Dadan menerima uang dari Andreas melalui Khairul Rijal yang diperuntukkan persiapan menyambut Lebaran 2023. Adapun suap diberikan karena Dadan telah memerintahkan untuk mengubah termin pembayaran kontrak pekerjaan jasa internet senilai 2, miliar rupiah dari 3 termin menjadi 4 termin. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 6 tersangka termasuk Yana dan Dadan. Dadan dan Sekretaris Perhubungan Pemkot Bandung, Khairul Rijal, akan mendekam selama 20 hari pertama di rumah tahanan pada Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Kemudian Direktur PT Sarana Mitra Adiguna, Beni, Manajer PT SMA Andreas Guntoro, dan CEO PT Citra Jelajah Informatika, Sony Setiadi, di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Setelah pertemuan itu, diduga ada penerimaan uang oleh DD melalui KR dan juga YM yang diterima melalui saudara RH sebagai sekretaris pribadi sekaligus orang kepercayaan saudara YM yang bersumber dari saudara SS. Setelah DD dan YM menerima uang, KR menginformasikan kepada RH dengan mengatakan everybody happy. Atas pemberian uang tersebut, PT Sivo dinyatakan sebagai pemenang proyek penyediaan jasa internet atau ISP di Dishub Pemkot Bandung dengan nilai proyek sebesar 2,5 miliar. Sekitar Januari 2023, YM bersama keluarga, DD dan KR juga menerima fasilitas ke Thailand dengan menggunakan anggaran milik PT SMA dengan alasan untuk benchmark kota smart di Thailand di Bangkok. YM juga menerima sejumlah uang dari AG melalui KR sebagai uang saku dan YM menggunakan uang saku tersebut dengan membeli sepasang sepatu merek LV. Saudara DD selaku Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung juga menerima uang dari AG melalui KR karena memerintahkan melakukan pengubahan termin pembayaran kontrak pekerjaan senilai 2,5 dari termin 3 termin menjadi 4 termin. Jadi yang semula 4 bulanan kemudian per terminnya menjadi 3 bulanan sehingga 4 termin. Dan setelahnya disepakati adanya pemberian uang untuk persiapan menyambut Lebaran di tahun ini. Diperoleh informasi penyerahan uang dari saudara SS dan AG untuk YM memakai istilah nganter Musan King. Sebagai bukti awal penerimaan uang oleh YM dan DD melalui KR senilai sekitar 924,6 juta. Dari pemeriksaan, tim KPK juga mendapatkan informasi dan data adanya penerimaan uang lainnya oleh saudara YM selaku Wali Kota Bandung dari berbagai pihak yang masih akan terus didalami lebih lanjut dalam pemeriksaan penyidikan. KPK atas kegiatan tangkap tangan ini kemudian menetapkan 6 orang tersangka, yaitu pertama saudara YM sebagai selaku Wali Kota Bandung periode 2022 sampai saat ini, 2 saudara DD Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung, 3 saudara KR Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung, 4 saudara BN Direktur PT SMA, 5 saudara SS, CEO PT Sivo, 6 saudara AG, manajer PT SMA. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai berikut.
Pertama, Saudara BN, SS, dan AG sebagai pemberi diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 3199 Jungto 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Saudara YM, Saudara DD, dan Saudara KR diduga sebagai penerima melanggar pasal 16 huruf A, pasal 12 huruf A, atau pasal 12 huruf B, atau pasal 11 Undang-Undang 3199 Jungto 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terkait kebutuhan penyidikan, selanjutnya para tersangka dimaksud ditahan tim penyidik masing-masing selama 20 hari terhitung mulai tanggal 15 April sampai dengan 4 Mei 2023. Pertama, Saudara YM ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. B. Saudara DD dan KR ditahan di rutan KPK pada Markas Komando Polisi Militer Angkatan Laut Makopus Pomal. C. Saudara BN, SS, dan AG ditahan di rutan KPK pada Pom-Bam Jaya Guntur. KPK menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaannya dan yang telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di mana terjadi di sekitarnya yang telah dilakukan dan kemudian dilaporkan kepada KPK. KPK juga terus terang sekali lagi, KPK bersedih dan ironi mengapa sampai hari ini telah berulang kali KPK menangkap beberapa kepala daerah, tetapi masih saja ada kepala daerah yang masih melakukan penerimaan tindak pidana korupsi. Dan kami sekali lagi berharap ini tentu perlu perbaikan secara sistemik. Kita tidak berharap para pejabat negara terus kemudian melakukan tindak pidana korupsi karena sistemnya masih mungkin dari sistem politiknya masih membutuhkan korupsi sebagai bagian dari untuk mengeksistensikannya kekuasaan mereka, baik dari proses pada saat pilkada, proses selama memimpin, ataupun kemudian kebutuhan-kebutuhan pada saat proses untuk incumbent melanjutkan pemerintahannya. Dalam proses politik yang berbiaya tinggi, maka kemudian seakan-akan korupsi sudah menjadi kebiasaan dan keharusan. Ini yang harus kita hentikan. KPK sekali lagi tidak bangga kalau kemudian ditangkap-tangkap terus, tetapi kemudian proses regenerasi korupsi masih tetap terjadi. Oleh karena itu, kami berharap juga di momen menjelang hari raya ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.